sore hari ini kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan dalam setiap persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, firman-Mu sore hari ini. Biarlah firman-Mu ini mendewasakan kami, menasehati, menegur kami. Supaya setiap kami semakin hari semakin menyerupai Kristus dan bukan yang lain. Terima kasih, urapi kami semua dan kami sambut firman Tuhan ini demi nama Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama katakan amin. Selamat sore dan shalom Bapak Ibu. Baik, hari ini tema kita masih sama dengan yang hari pagi, yaitu Family in Christ. Tapi izinkan saya memakai dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih Pak Hensan dan Ibu buat kesempatannya. Hari ini saya bisa melayani di tempat ini. Bapak Ibu, kalau saudara mendengar dan melihat Alkitab atau firman Tuhan, maka sebenarnya firman Tuhan atau Alkitab adalah firman untuk keluarga. Saudara ngerti bahwa Kejadian dibuka dengan silsilah keluarga daripada keluarga Adam dan Hawa. Dan saudara juga perlu mengerti bahkan Kitab Perjanjian Lama ditutup dengan keluarga juga, yaitu pemulihan hubungan antara anak dan orang tua supaya Tuhan tidak datang dan memukul bumi. Betul Bapak Ibu? Dan itu kitab Maleakhi. Nah, saudara membaca dan membuka kitab Matius pertama kali, saudara akan membuka dengan sebuah kalimat silsilah keluarga Tuhan Yesus. Betul? Dan saudara tahu bahwa perjalanan Tuhan Yesus di awal, Dia membuat mujizat pertama kali dalam konteks keluarga atau rumah tangga Kristen yang pertama kali. Nah, kalau saudara membaca surat Paulus, banyak sekali dia mengupas tentang keluarga. Dan tahukah saudara, kitab Wahyu ditutup dengan pernikahan anak domba. Yang itu juga menggambarkan sebuah keluarga. Nah, kalau dari apa yang dipaparkan hari ini, berarti keluarga merupakan bagian yang sentral dan penting dalam pemandangan Tuhan. Karena itu, kalau kita mau keluarga, sudah bukan waktunya untuk main-main. Saya teringat setiap kali kita memberkati janji nikah, saudara hadir dalam pernikahan, maka pernikahan itu menjadi sesuatu yang sakral. Ketika pendeta memberkati, ada kalimat yang terakhir, sampai maut memisahkan kita. Betul gak? Tapi di janji nikah selalu ada kalimat sebaliknya, Pak. Aku menerima engkau dalam keadaan sehat maupun sakit. Selalu kebalikan. Saudara pernah mendengar janji nikah? Aku menerima engkau dalam keadaan sehat. Kalau sakit, aku cari yang sehat. Ada? Nggak ada. Aku menerima engkau dalam keadaan apalagi? Kaya maupun miskin. Selalu kebalik. Aku menerima engkau dalam keadaan kekurangan maupun kelimpahan. Selalu dibalik janji nikah itu. Dan kalau saya memberkati pernikahan, saya tambahin satu kalimat ini. Karena kalau pernikahan itu biasanya kan agak tegang gitu kan. Aku menerima engkau dalam keadaan langsing maupun langsung. Haleluya. Iya. Dulu nikahin pacarnya 47, setelah menikah 74. Terimalah dia apa adanya. Haleluya. Amin, Bapak-bapak. Jangan berubah cintamu sekalipun bentuk istrimu berubah. Amin, Bapak-bapak. Amin, istri-istri. Kenapa? Kadang-kadang suami juga salah. Nyanyinya selalu rohani. Sebab kau besar dan memang engkau besar. Syukuri. Saya ketemu ada satu jemaat itu. Suaminya manggil istrinya gentong. Tang, gentong. Halo bapak-bapak suamimu. Halo bapak-bapak istrimu itu harus dipanggil sayang. Haleluya. Hani. Jangan dipanggil ma. Dia bukan mamamu. Kalau kita guyonan gitu. Bapak Ibu, apa yang harus kita pelajari sore hari ini tentang keluarga? 1 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai 5.
Mari kita baca dari situ, kita mulai ayat ini. 1 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai yang kelima. Oh ya, yang belum tahu, nama saya Pendeta Cornelius Sabat. Saya asli dan menggembalakan di kota Magelang, tapi aslinya bukan Magelang Bapak Ibu. Saya sudah punya istri, anak saya 2. Kira-kira itu aja perkenalannya. Ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 4 sampai 5. Ayo, 1, 2, 3. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai apa saudara, keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat? Terus, seorang kepala keluarga yang baik, apa saudara? Disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bapak Ibu, kenapa hari ini kita berbicara tentang keluarga? Saudara, kebenaran yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Keluarga adalah tempat melayani yang tersembunyi. Katakan, tempat melayani yang tersembunyi. Kalau saudara melayani orang lain kelihatan, betul gak? Saudara melayani, saya melayani di gereja ini, saudara kelihatan banyak orang. Tapi keluarga adalah tempat melayani yang tersembunyi. Setia dan benar di tempat kecil itu gak gampang Pak. Benar ya? Setia dan hidup konsisten di mana gak orang lain lihat, itu gak mudah. Keluarga adalah tempat pertama dan utama kita melayani, bukan tempat yang lain. Saudara boleh sukses di luar, tapi gak sukses di keluarga. Itu namanya gak sukses saudara. Betul Bapak Ibu. Anak-anakmu butuh figur. Anak-anakmu butuh kehadiran. Bahkan kalau saya mau boleh bilang begini Bapak. Orang tua itu bukan hanya memberi fasilitas. Tapi yang paling penting adalah present, hadir buat anak-anaknya. Itu penting Pak. Karena saya pernah melayani camp sekolah internasional di Surabaya. Orang tuanya semua rata-rata punya perusahaan Pak. Tapi anaknya hidup sama pembantunya. Anaknya mau minta apa saja Pak. iPhone terbaru, mobil terbaru, dikirim duit. Satu kali saya ngisi camp ratusan. Bapak Ibu bisa bayangin camp 2 hari. Mereka bawa 2 koper. Saya tanya, ini kopernya kok 2 buat apa? Oh pastor, yang satu pakaian, yang satu cemilan. Kemerong dino cemilane sak koper saudara. Sembayangno saudara. Dan itu rata-rata kalau sekolah diantar sopir. Diantar pembantunya dorongin kopernya. Waktu saya altar call, biasanya kalau saya altar call, saya doa, saya deketin. Yang cowok tuh kadang-kadang mau tak peluk atau tak tumpangi tangan. Waktu mereka tahu saya mau tumpangi tangan, saya kadang-kadang mau peluk. Apa responnya? Mundur. Mundur. Selesai acara mereka datangi saya, pastor, saya sorry ya, dilawat Tuhan. Tapi setelah itu, selesai acara, dia datangi saya, pastor, saya sorry, maaf ya. Kami itu tidak terbiasa dipeluk. Bapak kami gak pernah meluk kami. Jadi apalagi kalau pastor mau peluk kami, gak mungkin bisa. Orang tua kami itu gak pernah touch kami Pak. Kami dikasih segalanya pastor. Tapi mereka tidak pernah present, hadir buat kami. Wow. Bapak Ibu, kalau saudara itu hadir dalam kehidupan mereka, anakmu mau kuliah dimanapun, Anda gak pernah khawatir kok. Setuju ya? Gak pernah khawatir. Nah, keluarga adalah tempat melayani tersembunyi. Mengurus, menjaga, mempraktekkan iman. Mengutamakan, saling ada di situ. Bahkan kalau kita melayani keluarga itu gak ada orang yang tepuk tangan karena gak kelihatan. Tapi dengerin baik-baik. Anakmu kalau engkau hadir, dia akan menjadi anak-anak yang tangguh menghadapi dunia ini. Setuju ya Bapak Ibu ya. Jadi keluarga adalah tempat kita ini melayani.
Banyak orang melayani hanya pengen dilihat. Kebanggaannya ketika orang lain puji. Kalau Anda melayani anak, kadang-kadang gak ada pujian. Melayani orang lain kasih tepuk tangan. Khotbahnya bagus ya Pak. Pelayanannya keren ya Pak. Tapi waktu engkau melayani anak-anakmu, saya cuma percaya waktu engkau hadir atas diri mereka. Saya ini terbiasa Pak. Sejak kecil hidup sama anak-anak saya mandiin dia. Bahkan saya ini sering main layang-layang sama anak saya yang cowok. Seneng. Saya kalau punya kesempatan itu tiap hari harus ngantar anak saya. Ya, kalau saya nggak keluar kota, saya itu pasti antar anak saya. Saya antar anak saya les. Dalam semua kesibukan saya pokoknya sebisa mungkin saya harus hadir. Apalagi anak saya masih kecil, 0 sampai 13 tahun. Pastikan engkau hadir untuk anak-anakmu. Karena di angka itu mereka udah punya komunitas sendiri. Ini pesan buat yang masih punya anak-anak kecil. 0 sampai 13 tahun. Jangan pernah tinggalkan. Dan ini juga pesan buat yang sudah nikah. Jangan anakmu dididik oleh opa omanya. Didiklah dengan saudara sendiri sebagai bapak dan ibu. Kenapa? Ada kesan. Karena opa oma adalah, saya mohon maaf ya, saya cuma bilang gini, pendidikan terburuk untuk anak-anak kita adalah opa omanya. Karena opa oma tidak pernah marah sama anak-anaknya, sama cucu-cucunya. Betul saudara? Kenapa opa oma tidak pernah marahin cucu-cucunya? Karena opa oma juga merasa bersalah telah marahin kita dulu. Betul ya? Jadi untuk membalas jasanya. Coba contoh. Kita punya aturan gak boleh makan permen. Opa omanya beliin permen. Kita marah. Opa omanya ngomong, gak apa-apa, cuman 1 kok. Betul. Saya pernah marahin anak saya di depan mertua saya. Mertua saya marahin saya balik. Kalau didik anak itu jangan keras-keras. Saudara tahu? Istri saya berdiri dan berkata begini, papa mama jauh lebih keras daripada suami saya. Saya dibela istri saya. Kenapa? Kalau saudara sudah siap nikah, artinya saudara harus siap untuk mendidik keturunan Anda sendiri. Tugas opa oma kita dulu membesarkan kita Bapak Ibu. Bukan membesarkan cucunya. Haleluya. Makanya waktu anak saya lahir di Surabaya, mertua saya bilang, anakmu ikut saya aja. Saya bilang, gak bisa. Saya harus didik anak ini, saya harus hadir untuk saya. Untuk anak saya. Kenapa? Karena ini Pak, pelayanan di tempat tersembunyi. Jadi yang pertama keluarga adalah kita melayani di tempat yang tersembunyi, di rumah kita. Gak ada hiruk pikuk dilihat orang lain. Disitulah praktek iman dimunculkan bersama-sama. Tapi yang kedua Pak, ketika kita berbicara tentang keluarga. Keluarga adalah tempat pembentukan kematian-kematian daging pertama kali kita praktekkan. Jadi tempat pembentukan. Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Ayo kita baca 2 Korintus 4 ayat 10. 2 Korintus pasal 4 ayat 10. Jadi yang kedua, keluarga itu tempat pembentukan. Wow. Ya, kita baca 2 Korintus 4 ayat 10. Saya bacakan dengan firman Allah ini, Alkitab yang terbuka. Oke, ditampilkan dulu, kita baca dulu yang ini, baru nanti saya pakai bahasa atau versi yang lain. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya apa saudara? Kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam apa saudara? Tubuh kami. Jadi kalau kita berbicara tentang keluarga, keluarga adalah apa saudara? Tempat pembentukan. Saudara menikah tidak mencari kesempurnaan. Haleluya. Saudara menikah adalah saudara mempraktekkan karakter Kristus. Suami istri, istri suami,
ayah, anak, ibu, anak. Betul saudara? Itu mempraktekkan karakter Kristus. Waktu saudara tahu bahwa inilah tempat pembentukan untuk sebuah kedewasaan rohani, maka kita tidak akan pernah menyerah dan tidak akan pernah berhenti sampai maut memisahkan, kata Alkitab. Jadi tidak ada kata kita pisah ya. Kan tidak ada pemberkatan pernikahan ini. Aku menerima engkau dalam keadaan suka sampai 15 tahun ya. Gak ada pemberkatan pernikahan kayak gitu, Pak. Jadi ada praktek kehidupan Kristus. Waktu suamimu yang tidak sempurna itu, engkau harus hadir. Dalam ketidaksempurnaan pasanganmu, engkau hadir di sana. Waktu istrimu yang cerewet dan bawel itu, justru engkau harus hadir untuk menyempurnakan hidupnya. Karena pernikahan itu menurut saya kayak semacam puzzle, saudara. Tidak bisa berdiri sendiri. Suami dan istri itu berbeda, Pak. Suami itu selalu berkatanya gini, tak pikir-pikir. Wanita tak rasa-rasa. Betul enggak? Karena memang ditakdirkan dan dilahirkan yang satu pemikir, yang satu perasa. Suami itu selalu berpikirnya ke depan. Tapi istri kadang-kadang mikirnya mundur, saudara. Betul enggak? Betul enggak ibu-ibu? Ya. Makanya ada satu buku yang bagus yang saya pernah baca. Bukunya judulnya gini. Suami itu seperti wafer, istri seperti mie goreng. Betul nggak? Karena suami itu kalau mikir sudah terkotak, dia nggak bisa lari dari kotak. Contohnya, suami kalau sudah mengerjakan satu bagian, dia duduk di depan laptop, dia nggak mau diganggu untuk pekerjaan yang lain. Betul nggak istri-istri? Tapi istri bisa seperti bakmi, itu bisa mengerjakan banyak hal dalam beberapa waktu yang sama. Dia masak sambil ngepel. Betul gak? Sudah sambil ngepel, dia bisa sambil chat-chatan. Betul gak? Udah sambil balik, dia sambil tiktokan. Bener gak? Loh iya toh? Itu wanita, men. Makanya kalau suami itu seperti wafer karena pikirannya terkotak. Tapi wanita seperti bakmi goreng. Coba contoh. Kalau bapak ibu pulang dari kerjaan, ketemu istri saudara. Yang menjadi pertanyaan itu istrimu pasti muter-muter kan. Pak gimana pekerjaan tadi? Kalau istri saya, kalau saya pulang pelayanan gini. Sayang gimana khotbahnya di luar kota? Ya seperti itu. Maksudnya seperti itu tuh apa? Ya seperti itu. Tadi itu random pokoknya. Tadi anakmu begini-begini loh. Dari anak bisa pelayanan, bisa ke mertua. Wes pokoknya muter-muter saudara. Itu Pak. Karena itu laki dan perempuan berbeda. Disatukan butuh yang namanya apa? Praktek kematian tadi. Saling sangkal diri. Dan pikul salib. Setuju gak? Kalau lakinya baru tensinya naik, perempuannya harus ngerem. Kenapa Bapak Ibu? Kalau saudara, siapa yang suami istri pernah berantem lambaikan tangan? Wah, Pak Gembala pernah berantem. Sama dong. Karena saya pernah mendengar Pak Gembala, ada pengkhotbah itu luar biasa. Dia khotbah dengan semangat. Bapak ibu saudara, saya menikah dengan istri saya 23 tahun. Dan kami gak pernah berantem. Itu otak jahat saya itu langsung tung. 23 tahun nikah dan gak pernah berantem. Pernah berantem bro? Oke. Istrinya tertawa. Sering. Masih penyesuaian pastor. Ya kan saudara? 23 tahun men. Gak pernah berantem, gak pernah cekcok. Rahasianya apa? Ini otak saya yang jatuh sendiri. Jangan-jangan dia nikah. Setelah nikah hari pertama, istrinya dipanggil Tuhan.
Atau dia nikah dengan patung Gajah Mada, saudara. Mosok 23 tahun gak pernah berantem, saudara. Saya jadi ingat ada oma opa berulang tahun pernikahan ke-50. Semua cucu menantu cicitnya hadir. Dan ditanyalah cucu menantu yang jadi MC. Opa oma, dengar-dengar opa oma tuh gak pernah berantem ya waktu nikah sampai dengan punya cicit ini. Oh iya, rahasianya apa opa oma? Cucu-cucu dan cicit-cicitnya mau tahu. Rahasianya apa ini? 50 tahun opa oma gak pernah berantem. Opanya berdiri dan omanya. Jadi biarlah opa yang cerita ya, anak-anak dan cucu-cucuku dan menantuku. Nah, setelah pernikahan opa oma waktu itu, opa oma honeymoon di satu tempat. Kebetulan omamu itu suka berkuda dan suka berburu. Kami bawa senapan dan kami naik kuda. Waktu omamu naik kuda, kudanya ngamuk. Waktu kudanya ngamuk, oma jatuh. Dan oma berkata begini, kuda satu. Kudanya diem. Dia naik lagi sama opa dan oma naik kuda. Tiba-tiba di tengah jalan, kudanya ngamuk lagi. Jatuh omamu. Dan oma berkata sama kudanya, kuda dua. Dan akhirnya naik lagi. Tiba-tiba setelah 500 meter, kudanya marah dan ngamuk lagi. Dan omamu jatuh lagi. Tiba-tiba oma berkata ini, kuda tiga. Dia ambil senapannya, kudanya ditembak. Diar, kudanya mati. Pulang dari honeymoon, opa oma mulai berumah tangga. Waktu itu opa mulai bantu cuci piring. Piringnya pecah jatuh. Oma berkata, sayang satu. Hari berikutnya saya coba lagi bantu cuci gelas. Gelasnya jatuh dan pecah. Oma berkata, sayang dua. Peristiwa itu yang membuat opa oma jadi langgeng. Karena opa tidak mau bikin kesalahan yang ketiga. Kalau itu terintimidasi, jangan praktekkan ya. Satu. Katakan praktek kematian. Saudara kita ini egonya harus mati. Nah, satu kali Bapak Ibu, saya berantem sama istri saya. Percayalah pendeta pun bisa berantem. Betul saudara? Saya berantem sama istri saya. Berselisih pendapat. Istri saya tensinya naik. Surabaya rek. Nek ngamuk kaya apa? Ya kan? Ya apa kan iku? Nggak Surabaya Pak. Boneke metu Pak. Nah aku juga lama di Surabaya Pak. Gak gelem kalah. Dek gaspol, aku yo gaspol Pak. Saudara tahu? Kami sama-sama gaspol saudara. Tiba-tiba istri saya masuk kamar. Pintunya itu cender. Saya ke kantor duduk termenung. Saudara, saya duduk di kantor. Dan pendeta marah pun saya buka Alkitab. So sweet banget. Saya buka Alkitab. Lah kok saya dapat ayat saudara. Efesus pasal 5 ayat 21. Coba tampilkan. Waktu saya buka. Saya nggak kebetulan nyari-nyari enggak. Cuman baca aja. Saya buka. Saya buka kitab Efesus pasal 5 ayat 21. Saya kan punya banyak terjemahan Alkitab saya. Saya buka. Efesus 5 ayat 21. Ayatnya cuma gini. Dan rendahkanlah dirimu seorang yang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah saya coba buka banyak terjemahan. Di meja kantor saya kan banyak Alkitab. Saya dapat dalam bahasa Indonesia masa kini ngomongnya gini. Untuk menghormati Kristus hendaklah kalian tunduk satu sama lain.
Jadi saya baca untuk menghormati Kristus kamu harus tunduk. Untuk menghormati Kristus kamu harus tunduk. 30 menit saya duduk di kantor membaca ayat itu. Saudara tahu nggak? Seharusnya karena saya baca ayat itu, saya harus datangi istri saya kan. Untuk apa saudara? Lihat nih. Rendahkanlah. Untuk menghormati Kristus kamu harus saling melayani. Tiba-tiba waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya pelototin Alkitab. Istri saya datang dan saya nggak tahu. Tiba-tiba istri saya peluk saya dan berkata gini, sayang, saya sorry ya. Aku sing maca Alkitab, dia sing jadi pelaku. Saudara tahu Tuhan ngomong apa sama saya? Cornel, kamu ngerti nggak? Banyak wong Kristen modelnya kayak kowe, moco firman tapi nggak melakukan. Wong saya yang baca firman, kalau mau menghormati Kristus harus saling melayani. Tapi kenyataannya saya baca Alkitab dan nggak melayani. Aku guyon. Saya tanya setelah istri saya minta maaf meluk saya bilang, sayang, kamu tadi di kamar ngapain? Ngapain mikirin kamu, jengkelin kamu? Aku cekot Shopee lah. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, dia cekot Shopee malah bertobat. Aku mau coba Alkitab pernah bertobat saudara. Dia cekot Shopee, dengar firman, saya baca Alkitab, saya nggak bertobat. Istri saya cekot Shopee malah bertobat, datangnya aku, peluk aku. Loh bayang no, sopo sing mirip Kristus? Siapa Bapak Ibu? Sing moco opo sing melakukan firman? Itu tandanya istrimu harus dikasih saldo Shopee yang lebih banyak. Amin suami-suami. Sekarang itu kita berdoa enggak terganggu suara anak, suara anjing menggonggong, enggak. Kita berdoa terganggu dengan suara paket. Nah itu kita langsung enggak amin langsung. Ya. Saudara lihat. Saya praktekkan, istri saya praktekkan. Waktu kami saling mempraktekkan, mematikan daging, rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang baik-baik saja. Ya dong. Kalau suami egonya tinggi, istri egonya tinggi, selesai Pak rumah tanggamu. Tapi kalau suami egonya tinggi, istrinya lemah lembut dan rendah hati, terselamatkan rumah tangga kita. Karena ada praktek kehidupan Kristus. Karena itu Bapak Ibu, keluarga kita ini tempat mempraktekkan kematian-kematian daging kita. Kita nggak lagi hidup untuk diri kita. Ya aku memang dari dulu kayak gini kok. Kamu kan ngerti, itu tandanya orang nggak mau berubah Pak. Ya kan? Kamu kan dulu tahu aku tuh juga orang kasar. Kalau nggak mau terima ya udah. Itu orang gak mau berubah. Paulus yang pembunuh aja bisa diubah Tuhan jadi penginjil kok. Kalau saudara selalu ngomong aku memang kayak gini, berarti saudara yang gak mau berubah. Tahukah saudara, di Australia ada binatang yang akan nyaris punah hari ini. Nama binatang itu koala. Kenapa koala itu binatang yang akan punah hari ini? Karena koala adalah binatang yang tidak pernah berubah. Binatang ini adalah binatang yang menghidupi kehidupan Mbah Surip. Bangun tidur, tidur lagi, bangun lagi, apa? Tidur lagi, bangun, apa? Nah itu nyaris punah Pak, hari ini. Kan Mbah Surip juga gak lama tuh hidupnya. Karena bangun tidur, ngopi lagi, tidur lagi, ngerokok lagi. Akhirnya mati. Saudara, nah saudara nyaris punah. Nah kehidupan kekristenan kita ini harus berubah. Dan perubahan itu harus semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus. Sepakat? Katakan amin. Bapak Ibu, mari kita mempraktekkan. Saya anak nomor 2 Bapak Ibu. Saya itu anak nomor 2. Saya punya kakak laki 1, punya adik perempuan 1.
Sepanjang saya hidup, saya itu jadi anak yang dibedakan oleh orang tua saya. Makanya ini pesan buat setiap kita yang anaknya lebih dari satu. Jangan pernah membedakan anak. Mungkin anak tidak melawan, tapi anak akan menyimpan rasa sakit dalam hati. Hari itu waktu itu saya pelayanan di Bali. Dari Sumba, saya pelayanan dari Sumba 4 hari. Saya turun di Bali, saya pelayanan di Denpasar. Pagi-pagi saya nginap di rumah orang tua angkat saya. Pagi saya kan suka running, saya suka lari. Pagi jam 5 itu, berarti kalau jam 5 Bali, jam 4 waktu di sini ya. Saya baru betulin tali sepatu saya, Pak. Saya udah jadi pendeta nih. Bapak angkat saya berkata gini, bro, gimana hubunganmu sama bapakmu? Saudara, pertanyaan itu kayak saya tuh dipukul ulu hati saya. Bang! Sudah tahu, saya netesin air mata, Pak. Tes. Bapak saya keluarin mobil Harirnya. Dia bilang gini, yuk kita jalan-jalan yuk. Sepanjang perjalanan bawa mobil, kamu yang nyetir atau aku? Papa aja, aku bilang. Sepanjang perjalanan, orang tua angkat saya bilang gini, gimana hubunganmu sama papa? Saya jadi anak yang pedih, emosi, marah, jengkel. Saya ini anak yang selalu dibedain. Kakak-kakak saya sekolah, mereka tidak perlu repot-repot membantu orang tua kerja. Adik saya sekolah gak perlu repot. Saya jadi anak yang repot. Waktu saya kakak saya nikah, dibikin pesta sama papa mama saya. Waktu adik saya nikah, dibuat pesta. Waktu saya bilang saya mau menikah, bapak saya kasih amplop. Uangnya isinya cuma 5 juta dan berkata ini, nih bapak kasih uang, urus sendiri pernikahan. Umur 70 tahun papa saya memang kasih warisan buat anak-anaknya. Kakak saya dikasih warisan tanah dan sawah, kasih kendaraan. Adik saya dikasih tanahnya dan sawah dan dibeliin kendaraan. Saya anak yang gak dikasih apapun. Tergores. Saya cerita dengan nangis sama orang tua angkat saya. Nangis. Dibedain gak enak. Orang tua saya kalau sama cucunya, anak dari kakak saya, begitu akrab. Kalau sama cucunya yang adik saya punya anak satu, diantar jemput sekolah dengan begitu mesranya. Kalau sama anak-anak saya, dinginnya setengah mati. Terluka Pak saya. Setiap kali saya telepon, saya WA, WA-nya cuma dibuka. Papa saya juga punya media sosial. Sama teman-teman saya itu bisa komentar sweet banget. Di kolom komentar saya gak pernah muncul. Sekalipun saya posting anak-anak saya. Saudara, sakit. Terluka. Ingat Bapak Ibu, terluka itu pilihan. Betul. Saya terluka. Dan hari itu Bapak angkat saya bilang ini, bro, kamu pulang dari tempat ini, beresin. Ya Pak. Dan itu gak gampang. Bertahun-tahun saya simpan. Sebelum saya pulang, Papa angkat saya berkata begini, tadi siang Papa sama Mama ke sebuah toko. Dia belikan saya jas. Dia berkata, nih kamu saya kasih identitas baru. Kamu bukan Cornel yang lama. Kamu pulang dari Denpasar ini, beresin. Bapak Ibu, saya pulang, turun pesawat, istirahat. Besoknya saya ke rumah orang tua saya. Saya jemput bapak saya sama jemput ibu saya.
Saya bawa ke kota Magelang. Mereka tak ajak makan. Saya bawa ke rumah. Saya suruh duduk. Istri saya siapin baskom. Saya cuci kaki bapak saya. Saya minta blessing. Rasa sakit. Bertahun-tahun saya pendam. Saya udah jadi hamba Tuhan nih. Bertahun-tahun sakitnya luar biasa. Kakak saya nyalah-nyalahin saya. Adik saya nyalah-nyalahin saya. Bayangin. Saya anak yang tidak dapat apa-apa. Disalah-salahin. Kamu kan pendeta, harus hidupnya lebih. Wah, saudara. Tambah sakit. Saya datangin kakak saya. Saya datangin adik saya. Saya cuci, saya nangis. Sama istri saya. Saya peluk, saya minta blessing sama mereka. Setelah itu, saya hantar pulang bapak saya. Papa saya berkata begini, Kor, kamu kan pendeta toh. Warisanmu udah gak ada lagi ya. Warisanmu sudah kita jual. Dan yang jual adalah adikmu dan iparmu. Dan hari ini iparmu jatuh dalam perselingkuhan sudah 4 tahun. Tolong kamu layani dia. Kowe kan pendeta. Bisa bayangin Pak. Saya antar bapak saya mampir ke rumah adik saya. Saya datangi adik saya. Sudah tahu? Kakinya dikangkangin, naik ke atas. Saya masuk. Adik saya bilang, ngapain mas kesini? Saya duduk selama 2 jam. Dia ngomong ngalor ngidur. Sudah tahu kalau orang salah itu selalu minta validasi. Ya, biasanya orang salah itu selalu minta validasi. Pembenaran. Bukan kebenaran. Tak dengerin. Terakhir saya dalam hati bilang, Tuhan, aku gak akan pernah lawan, gak marah. Dan itu gak gampang. Itu kalau Kornel dulu tak lempar tuh pakai sepatu Pak, adik saya. Tapi Tuhan ajari, lemah lembut Gor, rendah hati. 2 jam Pak, adik saya ngoceh. Tak dengerin. Terakhir aku bilang, Tuhan, jamah dia ya. Aku cuma mau dengerin aja. Terakhir Pak, dia dijamah Tuhan. Nangis sesenggukan. Dan saya sempat telepon selingkuhannya. Jangan ganggu adik saya ya. Dia udah berumah tangga. Tolong normal aja. Enggak bisa. Ceweknya enggak bisa. Mas. Saudara. Saya peluk adik saya sama istri saya. Semua. Kita lap. Kita blessing. Kita lepaskan blessing. Bapak Ibu. Enggak gampang. Merdeka. Saya bilang. Adik saya tak titipin Pak Filipus Hendra. Kira, Opa Bil, tolong ya dilayani. Saya tidak datang sebagai hakim. Dan tahu saudara, hari ini adik saya pulih dan sudah melayani lagi. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Anda bisa bayangin kalau saya waktu itu datang sebagai hakim. Nyalain. Pulang dari kampung, saya nyetir mobil. Perjalanan pulang setelah ngantar bapak saya dan ketemu adik saya. Saya nangis sesenggukan kayak anak kecil sambil nyetir. Dan Tuhan ingatkan satu lagu lama waktu saya nyetir. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Tahu saudara, sepanjang perjalanan dari Bandungan sampai Magelang, saya tidak berhenti meneteskan air mata. Ku berterima. Istri saya tepuk dada saya. Dia bilang, tepuk pundak saya bilang, sayang kamu hebat loh. Tapi saya bilang begini, waktu kita bisa mengampuni, itu bukan bicara soal kita. Itu bicara soal Kristus. Waktu saudara bisa memaafkan, itu bukan saudara. Itu Kristus yang ada dalam diri saudara. Karena naluri saudara, saudara pasti kejahatan dibalas kejahatan.
nalurimu adalah waktu engkau disakiti, engkau akan nyakiti. Tapi waktu engkau disakiti, engkau mau memberkati, itulah Kristus dalam hidupmu. Amin Bapak Ibu. Sepanjang perjalanan saya nyanyi lagu ini. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dulu saya sama kakak saya berjarak, sama adik saya berjarak, sama orang tua saya berjarak. Hari ini hubungan kami sangat baik. Dan apakah setelah saya dipulihkan warisan saya balik? Nggak ada Pak. Tapi itu bukan hal yang utama buat saya. Yang penting hatiku sudah beres. Aku sudah merdeka. It's point, itu poinnya. Dan Tuhan bilang, nah itu baru keren. Mungkin ada beberapa orang hari ini yang hadir, rasa sakit seperti saya. Dan orang terluka itu pilihan. Dan biasanya orang yang terluka itu sensitif. Betul gak? Saya pernah sekali bantu masa istri saya. Dan kena pisau jari saya. Maka orang terluka itu biasanya sensitif. Kalau ketemu orang mau salaman, gak mau. Enggak, jangan terluka. Gak boleh. Dia menghindar. Betul sih. Dan orang yang terluka itu sering minta prioritas. Maka rumah sakit ada namanya UGD. Orang yang terluka itu selalu minta prioritas. Kalau saudara jadi jemaat yang selalu, aku harus yang utama, aku harus, sebenarnya saudara terluka, saudara. Kalau saudara gak terluka biasa aja. Mau diutamakan, mau enggak, biasa. Orang sehat tuh normal aja. Tapi orang terluka selalu minta prioritas. Kok aku gak pernah dikunjungi ya? Kok aku gak pernah di ini ya? Kok aku gak pernah, waktu Pak Gembala salamnya kok rada noleh ya? Itu saya pernah loh saudara. Jadi waktu saya salaman sama jemaat, rupanya jemaat terluka. Jadi waktu saya salaman, ada jemaat yang manggil saya, Pak Gem, izin pulang ya? Iya, jadi saya salaman, noleh ke orang yang pamitan berteriak. Malamnya handphone saya bunyi kling-kling. Pak Gem kalau udah gak suka sama saya ngomong, masuk salaman gak lihat. Ada loh jenis manusia kayak gini nih. Dan perlu dilestarikan di gereja. Saudara tahu, selalu ada manusia unik dalam pelayanan. Percayalah. Kenapa saya pernah tanya, Tuhan kenapa ya di semua gereja kok selalu ada jemaat unik tapi setia? Tuhan jawab ini, untuk mendewasakan kamu anakku sebagai gembala sidang. Staf-staf gembala untuk mendewasakan kamu kalau ada jemaat yang unik tapi setia. Haleluya. Saudara, ini Pak, saya ngalami rasa sakit. Tapi Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Wow. Bapak Ibu, sampai anak-anak saya sekarang mengerti kehidupan Kristus itu seperti apa. Bahkan anak saya satu kali berangkat sekolah. Waktu berangkat sekolah, sahabatnya bawa dia ke kamar mandi. Jos, anak saya namanya Jos ya. Jos, kamu lihat punggungku. Punggung temannya Jose sahabatnya itu gambar kayak Casper. Jadi sebelum dia berangkat sekolah dihajar papanya. Dan yang miris, papanya itu seorang pengkhotbah di satu gereja. Dan karena bapaknya sudah sembuh, anak saya jadi sembuh Pak. Anak saya yang 10 tahun bilang begini, bro, gak apa-apa kalau papamu gak sayang sama kamu. Ada Tuhan Yesus yang sayang sama kamu. Anak 10 tahun. Waktu orang tua kita sembuh, waktu kita sebagai orang tua sembuh,
percayalah anak-anakmu akan sembuh. Amin saudara. Amin. Jadi saudara, praktek kematian-kematian. Nah, saudara perlu ngerti bahwa keberhasilan dan kegagalan itu dimulai dari keluarga. Banyak orang saya temui itu sukses di luar, jadi pecundang di rumah sendiri. Artinya apa? Hebat di perusahaan, dia naik terus karirnya. Hebat di bisnisnya, omsetnya naik terus. Hebat di hubungan di luar. Tapi pertanyaannya adalah, hebat enggak hubungan dengan istri? Hebat enggak hubungan dengan anak? Hebat enggak hubungan dengan keluargamu, intimmu itu loh saudara. Itu poinnya Pak. Hebat enggak hubunganmu dengan mertuamu? Itu jauh lebih penting. Saya kalau sama mertua saya tak gandeng saudara. Istri saya kalau sama ibu saya dituntun, digandeng. Banyak mertua dan menantu itu kayak Tom and Jerry saudara. Ya kan? Bahkan menantunya kalau berdoa, Tuhan ini mama makin tua makin cerewet Tuhan. Kapan dia dipanggil ya? Sudah tahu menurut sebuah penelitian. Ya. Kalau pendeta sedang gak berkhotbah, dia akan mengeluarkan suara 3.000 sekian kata per hari. Di luar dia gak khotbah. Prajurit TNI dan Polri di asrama 7.000 kata per hari. Dan tahukah saudara, istrimu 15.000 sekian setiap hari. Dan rekor dipegang oleh ibu mertua 18.900 kata per hari. Jadi bisa bayangkan istrimu sama mertuamu ketemu, surga terbuka saudara. 15.000 sama 18.000. Makanya di gereja pendoa syafaat itu rata-rata mak-mak gak apa-apa, men 18.000-nya berkurang. Haleluya. Makanya mak-mak, ibu-ibu kalau masak sambillah nyanyi, itu mengurangi yang 15.000. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak katakan amin. Suaminya sepakat mangun. Coba toleh istrimu. Kue piro. Malah ditertawain istrinya. Kalau pulang nanti terjadi masalah, bukan masalah kita loh Pak ya. Mari kita bangkit berdiri. Pertama Bapak Ibu, keluarga melayani di tempat tersembunyi. Tempat pembentukan kematian-kematian daging kita. Praktek mengampuni, praktek memaafkan, praktek memberi kasih sayang. Ada saling di dalam keluarga. Dan kebenarannya adalah kegagalan dan keberhasilanmu dimulai dari rumah tangga. Jadilah keluarga-keluarga yang hebat. Jadilah keluarga-keluarga yang kuat. Kalau suami dipulihkan, istri pasti disembuhkan. Anak-anak punya masa depan.